Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil kesepakatan konferensi meja bundar, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya. Sesuai dengan isi konstitusi yang baru, itu negara Republik Federasi yang meliputi seluruh daerah Indonesia yang bergabung dalam federasi. Ini antara lain adalah sebagai berikut. Negara bagian yang meliputi yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satu satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swapraja yang meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh Presiden dan Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri. Terpilih sebagai Presiden RIS adalah IRS Soekarno setelah ia menjadi calon tunggal dalam pemilihan Presiden RIS tanggal 15 Desember 1949. Sementara itu, DRS Mohatta diangkat menjadi Perdana Menteri RIS pada tanggal 20 Desember 1949. Bagian kedua, kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul gerakan-gerakan untuk mengubah bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat NKRI. Rakyat di negara-negara bagian mengadakan demonstrasi untuk membubarkan RIS dan menuntut kembali ke dalam NKRI. Pada bulan April 1950, hampir seluruh negara bagian dan satu satuan kenegaraan telah bergabung dengan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Berkat pendekatan dan ajakan yang dilakukan, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur akhirnya menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam NKRI. Kedua negara bagian tersebut kemudian memberikan mandatnya kepada pemerintah RIS guna mengadakan pembicaraan mengenai pembentukan negara kesatuan dengan pemerintah RI pada 12 Mei 1950. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Piagam itu menyatakan kedua pihak dalam waktu singkat akan bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan. RIS pun bubar dan berganti menjadi Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Kabinet RIS yang dipimpin Hatta mengakhiri masa tugasnya. Gangguan keamanan. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948.
Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia adalah satu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia. Pemberontakan bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Jawa Barat, pemberontakan di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Sulawesi Selatan, pemberontakan di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan ia berkeinginan untuk menjadi pimpinan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukan melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Aceh, pemberontakan Darul Islam. Di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah Karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Bereh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan masyarakat Aceh, sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh, dan melalui musyawarah tersebut
maka berhasil dicapai penyelesaian secara damai. Keempat, Kalimantan Selatan. Pemberontakan Darul Islam di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya sebagai sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjukkan sebagai Panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini. Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap.